Ramadan tiba, Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan tiba, puasa lagi, tarawih lagi, buka bersama, saling berbagi. Di segmen kali ini sebelum aku mau dengerin Nasyita dongeng, aku mau nanya, Nasyita tadi pagi sahur pakai apa, Nak? sahur pakai sayur sop. Wah, pakai sayur sop itu isinya pasti udah ada wortel, kentang, kol, ayam. Tapi kalau iya ada kalau ada. Berarti itu udah lengkap tuh gizinya insya Allah. Berarti kalau udah gizinya udah lengkap harusnya semangat. Iya kan? Nah kalau semangat harusnya nih baca dongengnya jadi kece banget. Ya udah kalau kayak gitu nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung simak dongeng dari Nasyita. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau mendongeng tentang membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Dia orang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika Rasulullah berwasiat kepada para sahabat. Agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah dia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari ia memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud sampai menolak karena merasa tak pantas jika dia membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun Rasulullah mengatakan dia ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surah An-Nisa ayat 41 sampai 42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tak dapat menahan tangisannya. Air matanya menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Cukup, berhentilah wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah. Sementara itu, dalam buku Jejak Perjuangan dan Keteladanan, sahabat-sahabat Nabi yang ditulis Abdurrahman Raf'at Al-Basya menyebutkan Rasulullah pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang perkara kaum muslimin. Umar bin Khattab ikut dalam pertemuan tersebut. Setelah bermusyawarah, Rasulullah hendak pergi. Namun ia berhenti sejenak. Seketika melihat Abdullah bin Mas'ud sedang salat di masjid. Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat suci Al-Quran dengan merdu. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana dia turun, maka hendaklah dia membacanya dengan bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah kepada Umar dan Abu Bakar. Usai salat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Rasulullah lalu mengucapkan, mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Tuh teman-teman, dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar, ternyata bisa membuat doa terkabul juga, selain dapat pahala. Masya Allah. Masya Allah, bener banget tuh. Selain dapat pahala, ternyata juga bisa mengabulkan doa. Makanya harus rajin dan sering-sering membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan, di bulan baik, bulan penuh hikmah, bulan penuh pahalanya dilipat gandakan. Kita baca Al-Quran semakin baik juga berarti. Nggak cuma untuk diri kita di dunia, dan insya Allah juga di akhirat. Aduh, Masya Allah. Berarti habis ini aku sama Nasyita ngaji bareng deh. Oke. Sambil nunggu berbuka puasa ya nanti kita ya. Iya. Daripada kita buka puasa nunggunya
kan suka jalan-jalan sore gitu kan, main petasan. Oh enggak ya? Enggak, kalau main petasan biasanya tarawih. Udah ada jadwalnya. Soalnya gitu kan biasanya ngabuburitnya jalan-jalan kemana, beli takjil. Pokoknya ngabuburit hari ini aku sama Nasyita insya Allah nanti kita baca Al-Quran ya berarti ya. Oke, biar dapat pahala. Amin ya Allah. Nasyita, di segmen 3 kita challenge lagi yuk. Ayo. Kapan sama Kak Sandy. Karena huruf hijaiyah kan kita berarti harus belajar ngaji tapi dengan cara yang menarik. Betul. Boleh ya? Boleh. Tapi kita kasih challenge-nya ke Kak Sandi aja dulu. Oke. Nanti abis itu baru nyanyi bareng-bareng sama Kak Pandu gimana? Baiklah. Dia bilang baiklah, ini bingung gak? Bingung gak? Baiklah. Baiklah. Ya udah kalau kayak gitu, kalau pemirsa TV Muhammadiyah juga penasaran gimana nanti Kak Sandy ngajarin kita belajar huruf hijaiyah versinya Kak Sandi, jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Kisah. Ramadan tiba, Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan tiba, puasa lagi, tarawih lagi, buka bersama, saling berbagi.